Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Rezeki. Saya dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial di kampus UIN Dato Kerama Palu dengan mata kuliah Patologi Sosial, yang mana saya akan menjawab soal mengapa fenomena bullying dapat dikategorikan sebagai sebuah patologi sosial. Jelaskan dengan menggunakan dua contoh kasus yang berbeda. Baik, saya akan menjawab. Fenomena bullying dapat dikategorikan sebagai sebuah patologi sosial karena beberapa alasan. Yang pertama, dampak merugikan bagi korban. Bullying memiliki dampak psikologis yang negatif dan merusak bagi korbannya, seperti rendah diri, depresi, kecemasan, dan bahkan dapat mendorong korban untuk melakukan tindakan yang membahayakan dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa bullying adalah suatu bentuk perilaku yang menyimpang dan merugikan bagi individu maupun masyarakat. Contoh kasus, di sebuah sekolah menengah, seseorang siswa bernama Andi yang memiliki kekurangan fisik sering dipermainkan dan dijadikan bahan lelucon oleh teman-teman sekelasnya. Andi menjadi tertekan secara mental, prestasi akademiknya menurun, dan ia menarik diri dari pergaulan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Bullying sering terjadi karena adanya ketidakseimbangan kekuatan atau status sosial antara pelaku dan korban. Pelaku memanfaatkan posisi dan kekuatannya untuk menekan, mendominasi, dan merendahkan korban. Hal ini mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan dan merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial yang seharusnya menjunjung kesetaraan dan menghargai sesama. Contoh kasus, di sebuah kantor, seorang karyawan senior bernama Budi sering mengintimidasi dan membuli karyawan junior yang baru bergabung. Budi meremehkan kemampuan mereka, memberikan tugas-tugas yang sulit, dan mengancam akan memperburuk karir mereka jika tidak menuruti perintahnya. Hal ini menciptakan iklim kerja yang tidak sehat dan merugikan bagi karyawan junior. Jadi fenomena bullying dapat dikategorikan sebagai patologi sosial karena merupakan perilaku menyimpang yang menimbulkan kerugian yang bagi individu dan masyarakat, serta mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan dan dominasi yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Oke, baik. Kemudian saya akan menjawab soal yang kedua. Dari cerita yang dijelaskan di soal kedua, itu saya bisa pahami dan menggambarkan berdasarkan cerita yang diberikan perilaku Budi yang membuang sampah sembarangan dan membuang puntung rokok di jalan lingkungan dapat dikategorikan sebagai patologi sosial. Patologi sosial adalah suatu kondisi di mana terdapat penyimpangan perilaku yang berlawanan dengan nilai norma dan harapan masyarakat. Dampak dari perilaku Budi tersebut terhadap masyarakat sekitar dan lingkungannya adalah yang pertama, pencemaran lingkungan. Pembuangan sampah plastik ke sungai kecil menyebabkan pencemaran air yang dapat membahayakan ekosistem sungai dan makhluk hidup yang bergantung padanya. Tumpukan sampah di sekitar jalan lingkungan membuat lingkungan menjadi kumuh, tidak estetis, dan dapat menjadi sarang perkembangbiakan hama dan penyakit. Dampak kesehatan masyarakat. Lingkungan yang tercemar dapat menyebabkan munculnya bau tidak sedap yang dapat mengganggu kenyamanan warga sekitar. Tumpukan sampah dan kondisi lingkungan yang buruk dapat menjadi tempat perkembangbiakan hama dan penyakit yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, dampak sosial. Perilaku Budi yang tidak bertanggung jawab dan tidak peduli dengan lingkungan dapat menimbulkan rasa resah dan ketidakpuasan di kalangan warga sekitar. Perilaku Budi dapat menjadi contoh buruk bagi warga lain, terutama anak-anak, yang dapat mempengaruhi pola perilaku masyarakat di masa depan. Perilaku Budi dapat dikategorikan sebagai patologi sosial karena bertentangan dengan nilai, norma, dan harapan masyarakat tentang menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, merupakan bentuk penyimpangan perilaku yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat sosial. Beberapa solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini, yang pertama, edukasi dan sosialisasi, melakukan kampanye dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama Budi, tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, memberikan edukasi mengenai dampak buruk dari perilaku
membuang sampah sembarangan dan membuang puntung rokok di jalan. Yang kedua, penegakan hukum, memperlakukan peraturan atau kebijakan yang tegas terhadap perilaku membuang sampah sembarangan dan membuang puntung rokok di jalan. Menerapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar seperti denda atau hukuman lain untuk memberikan efek jera. Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur, menyediakan tempat sampah yang memadai di area-area umum sehingga masyarakat memiliki tempat yang tepat untuk membuang sampah, menyediakan fasilitas daur ulang dan pengelolaan sampah yang baik di tingkat desa. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam program-program kebersihan dan pengelolaan lingkungan sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab bersama, memberikan penghargaan atau apresiasi bagi warga yang berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dengan penerapan solusi-solusi tersebut diharapkan perilaku budi dan masyarakat sekitar dapat merubah menjadi lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan sehingga dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman bagi seluruh warga desa Mekarsari. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Zafar dengan NIM 22120018. Oke, di sini saya akan menjawab soal-soal dari mata kuliah patologi sosial. Soal yang pertama, mengapa fenomena bullying dapat dikategorikan sebagai sebuah patologi sosial? Jelaskan dengan menggunakan dua contoh kasus yang berbeda. Oke. Fenomena bullying dapat dikategorikan sebagai patologi sosial karena memenuhi beberapa kriteria, yaitu kriteria yang pertama, menyimpang dari norma-norma sosial yang berlaku. Contoh yang pertama, seseorang karyawan senior sering mengkritik dan mempermalukan karyawan junior di depan rekan-rekan kerja. Hal ini menyimpang dari norma profesionalisme dan etika di tempat kerja, di mana seharusnya terdapat saling menghargai antara karyawan. Contoh yang kedua, seseorang dibully oleh sekelompok orang dalam komunitas online karena karakteristik atau latar belakangnya. Nah, tindakan ini menyimpang dari nilai-nilai keberagaman dan toleransi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam komunitas virtual. Berdasarkan contoh atau penjelasan yang sudah saya berikan, fenomena bullying dapat dikategorikan sebagai patologi sosial karena menyimpang dari norma-norma sosial dan dapat menimbulkan dampak negatif juga. Oke, lanjut yang kedua. Di sini saya akan menjawab soal yang kedua dari mata kuliah patologi sosial. Dampak dari perilaku sosial budi yang membuang sampah sembarangan di sungai terhadap masyarakat sekitar dan lingkungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Pembuangan sampah plastik ke sungai kecil telah mencemari ekosistem perairan, merusak habitat makhluk hidup di sungai, dan dapat mengganggu aliran air. Perilaku budi yang membuang sampah sembarangan dapat dikategorikan sebagai patologi sosial karena menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Oke, yang kedua, beberapa solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, seperti tempat sampah yang memadai di sepanjang jalan dan sistem pengelolaan sampah yang efektif di tingkat desa.
Dengan penerapan solusi-solusi tersebut, diharapkan perilaku buruk budi dapat diatasi dan lingkungan desa Meksari dapat kembali bersih, sehat, dan asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Safitri dengan NIM 22120024. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mengapa fenomena bullying dapat dikategorikan sebagai sebuah patologi sosial. Mengapa sih? Karena fenomena bullying dapat dikategorikan sebagai patologi sosial karena melibatkan perilaku yang merugikan secara fisik maupun psikologis terhadap individu yang lebih lemah atau berbeda. Berikut contohnya yaitu kasus bullying di sekolah menengah. Seorang siswa yang sering terjadi menjadi korban bullying di sekolah menengah, teman-temannya secara rutin mengirim pesan teks dan gambar yang menghina serta melecehkan di media sosial. Yang kedua yaitu perilaku sosial budi yang membuang sampah sembarangan memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan di Desa Markasari. Beberapa dampak yaitu pencemaran lingkungan. Sungai kecil di Desa Markasari menjadi tercemar oleh sampah plastik yang dibuang oleh Budi setiap hari. Yang kedua, gangguan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, yaitu bau tidak sedap dari tumpukan sampah dan sungai yang tercemar dapat mengganggu kenyamanan hidup warga sekitar. Lingkungan yang tidak terawat dapat mengurangi rasa bangga dan identitas masyarakat terhadap desa. Perilaku seperti yang dilakukan Budi dapat dikategorikan sebagai patologi sosial karena melanggar norma-norma yang sosial mendasar seperti norma kebersihan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suartini dengan NIM 2212006. Di sini saya akan menjawab soal mengapa fenomena bullying dapat dikategorikan sebagai patologi sosial. Jelaskan dengan menggunakan dua contoh kasus yang berbeda. Fenomena kasus bullying dapat dikategorikan sebagai patologi sosial karena yang pertama, mengganggu keseimbangan sosial. Kasus bullying dapat menciptakan rasa ketidakamanan, ketidaknyamanan, dan pelecehan dalam masyarakat. Hal ini mengganggu keseimbangan dan harmoni sosial yang seharusnya terjaga dalam suatu komunitas. Oleh karena itu, fenomena kasus bullying dapat dikategorikan sebagai patologi sosial karena menyimpan dari norma-norma sosial baik. Di sini saya akan memberikan dua contoh kasus bullying yang berbeda. Berikut contoh kasus bullying yang terjadi. Kasus bullying di lingkungan sekolah. Seorang siswa yang sering diolok-olok, diintimidasi dan dijadikan bahan lelucon oleh teman-teman sekelasnya karena memiliki penampilan atau kemampuan yang berbeda. Kasus ini dapat dikategorikan sebagai patologi sosial karena perilaku bullying ini menyimpan dari norma-norma sosial yang seharusnya berlaku di lingkungan sekolah, yaitu saling menghargai perbedaan dan tidak melakukan tindakan yang dapat menyakiti orang lain. Tindakan bullying tersebut dapat menimbulkan dampak negatif yang serius bagi korban seperti trauma psikologis, penurunan harga diri, dan masalah kesehatan mental. Yang kedua, kasus bullying di media sosial. Itu seorang menerima komentar-komentar kasar dan hinaan dari akun media sosialnya karena perbedaan pendapat atau penampilan. Kasus ini dapat dikategorikan sebagai patologi sosial karena tindakan bullying online melalui komentar-komentar kasar dan hinaan merupakan perilaku yang menyimpan dari norma-norma etika dan kesopanan dalam berkomunikasi di ruang digital.
Soal yang kedua, dampak dari perilaku sosial budi yang membuang sampah di sungai kecil terhadap masyarakat sekitar di lingkungannya. Jelaskan secara detail mengapa perilaku semacam ini dapat dikategorikan sebagai patologi sosial dan apa solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Baik, dampak dari perilaku budi yang membuang sampah sembarangan masyarakat sekitar di lingkungannya adalah yang pertama, pencemaran lingkungan. Tumpukan yang sampah di sepanjang jalan di lingkungan desa telah membuat lingkungan menjadi kotor, tidak estetik dan tidak nyaman dipandang oleh warga sekitar. Perilaku budi yang membuang sampah sembarangan dapat dikategorikan sebagai patologi sosial karena menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Beberapa solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai seperti tempat sampah yang memadai di sepanjang jalan dan sistem pengelolaan sampah yang efektif di tingkat desa. Dengan penerapan solusi-solusi tersebut, diharapkan perilaku buruk budi dapat diatasi di lingkungan desa Mekasari dapat kembali bersih, sehat, dan asri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Prasetyono dengan nomor induk mahasiswa 2212000012. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan yang pertama ialah mengapa fenomena bullying dapat dikategorikan sebagai patologi sosial. Jelaskan dengan dua kasus. Pertama ialah kasus bullying di sekolah. Di sekolah menengah, seorang siswa lebih pendiam dan cenderung terisolasi, sering menjadi target bullying oleh sekelompok siswa yang lebih populer. Mereka mungkin mengolok-olok secara teratur, mengisolasi dia dari kegiatan sosial, atau bahkan melakukan kekerasan fisik terhadapnya. Dampaknya tidak hanya terbatas pada korban langsung, tetapi juga menciptakan iklim sosial yang tidak aman dan tidak sehat di sekolah. Patologi sosialnya terletak pada budaya di mana kekerasan, pengucilan diterima atau bahkan dianggap lucu sebagian mahasiswa. Yang kedua ialah kasus bullying di tempat kerja. Seorang karyawan baru di sebuah perusahaan sering menjadi sasaran bullying oleh rekan-rekan kerja yang merasa terancam atau tidak suka padanya. Mereka mungkin menjelek-jelekan pekerjaan di depan atasan, mengisolasi dia dari kegiatan tim, atau bahkan menyebarkan rumor negatif. Yang kedua, perilaku sosial budi yang buruk dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat sekitar dan lingkungannya. Ada beberapa dampak dari perilaku si budi. Yang pertama ialah ketidaknyamanan dan kecemasan. Yang kedua, penggangguan sosial. Yang ketiga, kerusakan lingkungan. Yang keempat, pemborosan sumber daya. Yang kelima, penurunan kualitas hidup. Kategori sebagai sosial perilaku budi yang secara konsisten melanggar norma-norma sosial atau mengancam kesejahteraan masyarakat dapat dikategorikan sebagai patologi sosial. Perilaku budi yang secara konsisten melanggar norma-norma sosial atau mengancam kesejahteraan masyarakat dan dapat dikategorikan sebagai patologi sosial. Patologi sosial mengacu pada perilaku yang merusak bagi individu atau masyarakat dan sering kali memerlukan intervensi atau perbaikan yang signifikan. Baiklah, terima kasih. Itu jawaban dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.